Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Selamat datang buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Dan selamat datang juga Pastor Raymond Suma'a yang akan jadi pembicara kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama satukan hati kita satukan roh kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan masih menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang aktivitas kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih juga atas kesempatan di mana pada malam hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik juga para jemaat Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkaulah yang bertata dalam setiap pujian kami, apa yang kami dengar juga bisa menjadi berkat bagi setiap kami, Tuhan Yesus yang mendengarkan. Kami berdoa, biarlah Engkau berikan sinyal terbaik untuk kami saling terhubung dalam virtual Zoom pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
masuklah rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk seumur hidupku. Masuklah rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan
memilihmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk Mari saudara kita siapkan hati kita. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan menyembah, ku nyatakan
Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesangkanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesangkanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Pelayanan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Mari sama-sama kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami ada karena Engkau-lah yang menopang hidup kami. Dan kami percaya dalam persekutuan kami walaupun secara virtual malam hari ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kehadiran-Mu menjadi begitu nyata bagi setiap kami. Mari mulai jamah kami. Mari mulai Tuhan bekerja bagi kami. Mari buat setiap kami satu persatu mengalami lawatan Tuhan. Segarkan roh kami, bangkitkan iman kami. Dan biarlah kami benar-benar tahu Engkau ada mendampingi perjalanan hidup kami. Saat ini kami buka hati kami memberikan sikap hati yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari berfirman dan berkati kami. Sampaikan firman-Mu dan biarlah lawatan-Mu terjadi bagi kami. Sampaikan firman-Mu dan Engkau menguatkan setiap kami. Sampaikan firman-Mu dan mujizat-Mu bagi kami. Sampaikan firman-Mu dan kesehatan menjadi bagian setiap kami. Bekerjalah, kuduskan hamba-Mu, urapi dengan kuat kuasa roh kudus-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang nampak dengan jelas lewat firman-Mu bagi kami semua. Bekerjalah, kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat malam. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kenal untuk semuanya. Saya percaya mungkin beberapa dari saudara ini adalah perjumpaan kita yang pertama ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Leo bersama dengan istri yang mempercayakan pelayanan pada malam hari ini. Puji Tuhan, ya berdoa biar saudara jaringannya tetap lancar, saudara ya. Kita jauh, saudara, beda negara, tapi Alkitab katakan jauh di mata tapi dekat di hati. Tuhan, saudara nggak tahu mau kasih saya dekat di hati apa saudara atau enggak, ya yang pasti Tuhan tetap di hati kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya baru mau khotbah dia udah live, saudara. Aduh, Tuhan kuatkan hati saya supaya tidak tersinggung. Haleluya. Cuma sinyal, saudara ya.
So kok tegang-tegang sekali saudara malam hari ini saudara ya. Haleluya. Saudara, so hidup saudara berat hari ini saudara. Atau gimana ini saudara? Ya, saya bisa kasih senyum ke dinding sebelah, ke dinding kiri, ke dinding kanan. Saudara kan biasa kalau di gereja kan kiri kanan, saudara ya. Tapi hari ini saya kasih senyum kiri kanan, saudara mana-mana aja. Oh, masih ada Om, oke. Oke, ya. Tadi saya cuma bercanda ya, maaf ya. Saudara jangan tersinggung, cuma bercanda, saudara. Ini tahu kesan pertama jadi begitu nggak enak, saudara. Aduh. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mau kasih tema hari ini. Saya mau kasih tema firman Tuhan hari ini, menjaga keteguhan hati di dalam Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi saya takut sinyalnya terputus, saudara, tahu-tahu temanya jadi lain. Gitu ya, sampai jumpa di sorga. Wah, ini bahaya gara-gara sinyal. Enggak, saudara ya. Jadi temanya hari ini menjaga keteguhan hati di dalam Tuhan. Karena begini, saudara ya, semua kita ini sudah percaya sama Tuhan. Beberapa mungkin dari saudara sudah membangun rohani saudara sekian lama, saudara. Beberapa dari saudara sudah membangun pelayanan saudara mungkin dari kecil, atau mungkin beberapa dari saudara mungkin baru membangun kehidupan rohani saudara. Tetapi seringkali begini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita ibadah, kita ke gereja, kita baca Alkitab, kita berdoa, saudara. Tapi ada situasi-situasi yang berubah tidak sesuai dengan rencana kita. Ada situasi-situasi yang berubah, dan situasi-situasi itu dalam tanda kutip ada hal-hal yang buruk, yang terjadi di luar ekspektasi kita, di luar dari apa yang sudah kita atur. Tiba-tiba terjadi situasi-situasi yang tidak baik. Nah, seringkali justru pada saat situasi yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, orang percaya, seringkali di titik ini kita seringkali lebih banyak takutnya, lebih banyak gelisahnya, lebih banyak paniknya, lebih banyak terpukulnya, bahkan seringkali kita mengalami situasi yang akhirnya kurang percaya sama Tuhan. Saya nggak tahu apakah beberapa dari saudara pernah mengalami situasi di sini dan berkata, aduh Tuhan ada nggak ya? Tuhan dengar doa saya nggak ya? Saya ini cukup layak nggak di hadapan Tuhan? Saya ini doanya kira-kira nyampe nggak sih di sorga? Tuhan campur tangan nggak sih? Tuhan itu benar-benar berkuasa apa enggak sih? Tuhan itu mengadakan mujizat apa enggak sih? Seringkali kita mengalami situasi ini. Padahal waktu kita dengar firman Tuhan, kita begitu percaya. Padahal waktu saudara sharing dengan teman saudara, sharing dengan gembala saudara, so diyakinkan, so berkata, ya Tuhan pasti tolong, pasti ada mujizat. Tapi seringkali ketika situasi yang tidak kita kehendaki terjadi, seringkali menyebabkan kita menjadi ragu, kurang percaya sama Tuhan, menjadi bimbang, bahkan cenderung beberapa dari kita mungkin menjauh dari Tuhan. Beberapa dari kita mungkin memutuskan untuk keluar dari grup Facebook, dari grup IG, dari grup WA. Beberapa dari saudara mungkin tidak lagi connect lewat Zoom dalam ibadah karena situasi yang terjadi. Padahal awalnya saudara begitu percaya. Makanya malam hari ini saya mau mendorong saudara lewat kebenaran firman Tuhan dengan tema menjaga keteguhan hati saudara di dalam Tuhan. Mari kita mulai membaca dalam Injil Matius pasal 14. So saya rindu kita baca bersama-sama walaupun saudara tetap mute sound saudara, suara saudara. Saudara mari baca bersama-sama dengan saya, saudara sambil membaca. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32. Yang sudah dapat bilang amin, kasih jempol. Yang nggak kasih jempol berarti nggak lulus sekolah minggu ini. Belum dapat dia. Yang kasih jempol duluan lulusan cum laude sekolah minggu. Puji Tuhan. Udah ya, wah ini jempolnya sudah semua. Ya, yang lain belum, tapi saya percaya dengan mata iman saya mereka sudah dapat, amin. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32. Mari baca bersama-sama 2-3. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang.
Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saya lupa lihat jam tadi, saudara. Saya dikasih waktu khotbah sampai jam 10 malam sama Pak Gembala. Situ, saya lihat muka-muka saudara siap sekali untuk dengar firman Tuhan hari ini. Cuman karena saya tahu diri, karena ini perjumpaan pertama kali kita, saya harus kasih kesan yang mendalam, jadi cuma setengah jam katanya. Gitu ya. Cuman saya tadi lupa lihat jam ya. Kayla ya, kadang-kadang kita pendeta suka lupa ingatan, saudara ya. Khususnya soal waktu. Jadi minta tolong dikasih tahu kalau sudah setengah jam. Dikasih tahu, cuma dikasih tahu, tolong jangan di lock out saya ya. Ya, puji Tuhan. Kita mulai saja, saudara ya. Saudara, ini adalah kisah yang saya percaya saudara sangat akrab dengan kita, tetapi mengandung begitu banyak hal yang kita bisa pelajari, terutama dengan tema yang kita sedang lihat hari ini, menjaga keteguhan hati di dalam Tuhan. Saudara, sebelum kisah ini muncul, saudara, kisah sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya Alkitab memberikan sebuah kisah tentang bagaimana Tuhan mengubah 5 roti dan 2 ikan, kasih makan banyak orang, saudara ya. Jadi sebenarnya sebelum kejadian ini, sebelum terjadi gelombang badai dan seterusnya, Tuhan sudah mengadakan mujizat terlebih dahulu. Saudara lihat dalam kisah ini diawali dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan, saudara. Bagaimana Tuhan kasih makan 5.000 orang dengan begitu banyaknya, sudah tahu kisahnya. Tapi saya mau mendahului dulu dengan hal ini karena perhatikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu memenuhi setiap kebutuhan hidup kita, walaupun yang kita pegang itu kurang, kalau ada Tuhan, selalu akan ada kelimpahan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk memelihara hidupmu. Kalau bicara soal kebutuhan hidup, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Jadi saudara mungkin berkata bahwa, gaji saya hampir nyaris nggak pernah cukup gitu untuk saya. Saya terima gaji, saya mesti sudah pasti perpuluhan, saudara. Karena ini saya lihat muka-muka setia kasih perpuluhan semua. Tapi hanya Tuhan yang tahu kejujurannya. Tapi sudah lihat bahwa saudara sudah punya pos-pos pengeluaran. So mesti menunjang, mensupport keluarga saudara. So mesti membiayai adik-adik saudara, kakak saudara. So membiayai keluarga saudara. Dan kadang-kadang yang saudara pegang tinggal 5 roti dan 2 ikan. Saya mesti ke gereja lagi. Saya mesti kasih persembahan lagi. Saya mesti beli kuota yang lebih banyak karena saya harus online secara ibadah di hari-hari ini. Tapi saya perhatikan, sekalipun yang engkau pegang cuma 5 roti dan 2 ikan, Tuhan sanggup mencukupkan. Bahkan kalau engkau hitung, engkau akan menemukan Tuhan memberikan kelimpahan dalam hidupmu. Amennya kok sedikit, kayak nggak rela ini bilang amin ini. Haleluya. Bilang amin jangan malu-malu, saudara ya. Puji Tuhan. Ya sudah lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan. Dan perhatikan, Tuhan kita adalah penyedia yang ajaib. Ya,
Saat situasimu mungkin saudara mengalami mengalami masalah finansial, mengalami banyak hal. Dia adalah Tuhan yang penyediaannya disediakan secara ajaib. Saudara ya, setelah hitung gaji nggak cukup, tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Tetapi yang Tuhan mau bukan kehidupan jasmanimu. Tujuan Tuhan kehidupan rohanimu. Tuhan tidak pernah berhenti di perkara jasmani. Betul, dia penyedia yang ajaib. Dia mengubah 5 roti dan 2 ikan untuk memberi banyak makan orang, bahkan ada kelimpahannya. Tuhan selalu menjaga kita supaya kita tetap dalam keadaan baik. Baik pun maupun secara finansial, Tuhan menyediakan. Dia penyedia ajaib. Tetapi yang harus saudara pahami, Tuhan tidak pernah berhenti di kehidupan jasmanimu. Dia suka memberkatimu. Dia suka menyediakan mujizat. Dia suka memberikan keajaiban secara finansial. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti di perkara jasmani. Dia Tuhan yang bergerak untuk mendapati kehidupan rohanimu. Makanya setelah peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan, Tuhan menyuruh murid-murid menyeberang pakai perahu. Tuhan tidak ada dalam perahu itu. Dia pergi menyendiri berdoa. Secara fisik Tuhan tidak ada bersama-sama dengan murid-murid. Mereka naik perahu, kemudian seperti yang kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32. Kemudian mereka menghadapi badai. Mereka menghadapi masalah. Padahal jelas-jelas. Kalau saudara baca tadi di ayat 22, yang suruh murid-murid menyeberang danau itu Tuhan Yesus. Jadi bukan inisiatif murid-murid. Ini atas perintah, atas firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu dikerjakan, yang mereka hadapi apa, saudara? Justru masalah. Beberapa dari saudara seringkali komplain nggak? Kan saya udah lakukan firman Tuhan. Kan saya sudah setia. Kan saya sudah ibadah. Kan saya sudah berdoa. Kan saya sudah melakukan semua bagian saya sebagai orang Kristen. Lah kok begini? Kenapa seperti begini? Saudara, kita belajar dulu hari ini. Bahwa tujuan Tuhan bukan hidup jasmanimu. Tetapi tujuan Tuhan adalah hidup rohanimu. Tuhan menginginkan kedalaman rohanimu. Bukan bagaimana kita menikmati kesenangan jasmani. Bukan bagaimana kita menikmati kenyamanan jasmani. Sekali lagi, Tuhan kita Tuhan penyedia yang ajaib. Orang nggak ada dia adain. Orang nggak mungkin dia buat mungkin. Orang angka minus dia kasih kelimpahan. Itu Tuhan kita. Tapi saudara mesti pahami dengan baik. Yang Tuhan inginkan adalah rohanimu. Saudara lihat. Lewat Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32 tadi. Itu mengajarkan saudara dan saya ini harus menjaga keteguhan hati. Kenapa? Waktu murid-murid lihat 5 roti dan 2 ikan. Kemudian itu kasih makan 5.000 orang kurang lebih. Karena kan Alkitab bilang 5.000 orang cuman laki-laki. Saya percaya dari 5.000 orang itu nggak semua jomblo. Ya seperti yang malam hari ini. Kan saya percaya nggak semua jomblo. Minimal Bapak Gembala udah punya pasangan. Ya. Yang lain masih bergumul dan berjuang. Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Dari 5.000 orang ini mungkin oke, kita hitunglah setengah yang jomblo, saudara. Ada 2.500 yang punya pasangan. Berarti ada 7.500, saudara. Tapi saudara lihat bahwa Tuhan mengadakan perkara yang ajaib, saudara, di area ini. Tuhan melakukan keajaiban. Tetapi sekali lagi, Tuhan nggak berhenti di situ. Tuhan meneruskan di pekerjaan rohani. Makanya, murid-murid kan waktu terima mujizat, wow, mereka kan pasti begitu yakin, betul nggak saudara ya? Ya,
Sudah kan coba saudara, tiba-tiba ya, tiba-tiba saudara, gaji bulan ini tiba-tiba kok dapat lebih. Yang biasanya mungkin saudara, saya pakai rupiah aja ya. Biasanya mungkin saudara 5 juta, tiba-tiba saudara dapat 15 juta. Wah, so tanya ke kantor, Pak, ini salah transfer kali. Salah gaji, Bapak lagi itu kali ya, lagi kena virus corona ya. Jadi pikirannya lagi terganggu gitu ya. Jadi uangnya jadi gajinya, Bapak bilang, enggak, ini berkat lebih. Bukankah saudara akan sangat bersyukur sama Tuhan? Oh, haleluya, saudara akan lompat-lompat kegirangan. Saudara, hati saudara berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa. Oh, haleluya. Betul ya? Murid-murid pun lakukan hal yang sama. Wah, mereka bergembira. Mereka senang. Ini amazing. Ini ajaib. Ini luar biasa. Yes. Tuhan aja. Wah, lompat-lompat itu murid. Percaya. Mereka yakin Yesus itu Tuhan Raja di atas segala raja. Tapi you see, begitu mereka masuk ke dalam gelombang, apa yang terjadi? Waktu mereka lihat Tuhan Yesus, mereka bilang apa? Hantu. Saya sampai nggak habis pikir bagaimana sosok Yesus bisa berubah menjadi hantu dalam pemandangan murid-murid. Padahal siang hari mereka itu bergembira. Mereka percaya sama Tuhan. Mereka bersorak, mereka melompat-lompat. Yes, amin, haleluya. Tapi waktu malam hari ketemu badai, ketemu gelombang, Yesus yang hadir dalam hidup mereka. Mereka bilang hantu. Alkitab katakan mereka teriak-teriak ketakutan. Perubahannya kok begitu cepat? Apa yang jadi masalah? Masalah di sini adalah keteguhan hati di dalam Tuhan. Kita semua senang diberkati. Tetapi ketika badai yang terjadi, saudara mesti pahami, yang Tuhan inginkan rohani saudara, bukan jasmani saudara. Saudara perhatikan dengan baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Tetapi yang saudara harus tanamkan dalam roh, Tuhan kita itu ajaib di setiap area kehidupan kita. Dia bukan hanya ajaib dalam finansial kita, tapi juga dia ajaib pada saat kita sedang memasuki badai kehidupan. Kalau saudara begitu berlompat-lompat, bergembira, bersuka cita ketika berkat itu datang, saudara juga harus memiliki keteguhan yang sama. Ketika badai, masalah, persoalan, ketika situasi buruk terjadi dalam hidup saudara, sikap keteguhan iman saudara harusnya sama. Sebagaimana saudara melihat berkat Tuhan, saudara juga memiliki sikap keteguhan yang sama. Sebab kalau hati saudara berubah, sikap hati saudara berubah, maka Tuhan pun akan saudara sikapi sebagai hantu. Saudara lihat ayat 27 sampai 29. Saya baru 5 menit khotbah ya. Si Tuhan ya. Perasaan saya aja. 5 menit itu 15 menit yang lalu. Itu ya. Si Tuhan, Matius, sebab ini baru pembukaan loh. Ya, ini baru pembukaan, saudara. Oh, mungkin ada part 1, ada part 2. Wah, lagi modus saya ini. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Coba saudara lihat ayat 27 dan ayat 29. Ayat 27 bilang begini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lihat ayat 28. Lalu Petrus, apa saudara? Berseru. Betul ya? Lalu Petrus berseru. Ya, saya sampai hilang. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sudah lihat, Petrus tidak berteriak hantu, tetapi dia tahu itu Tuhan. Dan kemudian Alkitab bilang begini, lalu Petrus berseru. So, kata berseru di sini, itu dengan suara yang lantang. Kata berseru di sini itu dengan suara yang berteriak. Suara yang lantang, suara yang berteriak itu muncul karena sebuah keyakinan. Ya, ini suara lantangnya, ini lebih lantang dari orang Medan, orang Batak. Ya, lebih kenceng kali.
Ya, tapi kalau orang Batak satu Zoom ini teriak, retak semua layar, saudara. Ya, jadi saudara lihat, Petrus berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus tahu ini permintaan mustahil. Tapi imannya berkata ini tidak mustahil. Jadi Petrus berteriak, berseru karena sebuah keyakinan yang muncul dari dalam hatinya. Dan dia dengan lantang berseru. Dia dengan lantang berkata kepada Tuhan Yesus, kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini sebuah sikap iman. Tapi kemudian coba saudara lihat ayatnya yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, apa saudara? Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Di ayat yang ke-28 ada suara lantang. Ada sebuah teriakan karena muncul dari sebuah keyakinan. Sama seperti waktu saudara kalau lagi, saudara ingat waktu ketemu di gereja, waktu pendeta khotbah, kenceng semangat kayak saya lagi malam hari ini. Haleluya. Ada amin malam hari ini. Wah, saudara bilang amin. Wah, saudara teriak, saudara. Kenapa saudara teriak? Karena ada sebuah keyakinan dari hati saudara yang muncul. Ya. Om Gembala saudara baru, mari kita buka ayat pertama kita. Wah, belum buka ayat sudah amin. Wah, teriak saudara. Haleluya. Kenapa? Karena muncul sebuah keyakinan. Saya ingat waktu ketika ada hamba Tuhan berkata, siapa yang mau didoakan silakan maju ke depan. Sudah tanpa ragu, saudara seperti dengan sebuah sikap lantang. Sebuah teriakan lantang karena muncul dari sebuah keyakinan iman. Kalau saya maju, saya pasti dapat mujizat. Kalau saya maju, saya pasti akan melihat keajaiban. Kalau saya maju, saya akan disembuhkan. Kalau saya maju, Tuhan pasti akan nyatakan pembelaan. Itu sebuah sikap lantang, saudara. Sebuah sikap iman. Tapi yang sering jadi masalah ketika maju, saudara. Ketika dirasa. Seringkali yang jadi masalah ini. Ketika kita mulai merasakan, kita nggak sadar lama-lama kita mulai tenggelam. Tadinya waktu sudah berdoa, Tuhan, sudah doa, sudah puasa lagi. 3 hari 3 malam. Gitu ya. Kurang kuat 7 hari 7 malam. Wah. Kurang kuat 40 hari 40 malam. Haleluya. Tapi makan siang terus. Saudara. Doa, puasa. Begitu dalam doa saudara teriak, amin. Haleluya, Tuhan saya percaya, saya nggak ragu, saya yakin. Sudah berdoa. Tapi kemudian, begitu amin. 2-3 hari, 4-5 hari, 1 minggu. Doa saudara nggak dijawab. Sudah mulai rasa. Kayaknya Tuhan nggak akan tolong ini. Itu ya. Tadinya waktu di Zoom, waduh bernyala-nyala sampai kelihatan asapnya. Ya Tuhan, saya begitu yakin. Maju tak gentar, pantang mundur. Waduh saudara. Di tempat ibadah, begitu cinta Tuhan. Rasa-rasanya mau tinggalin pekerjaan, lebih baik ke sekolah Alkitab dari ke tempat kerja. Wah, kayaknya Om, aduh Om, kayaknya rasanya panggilan saya bukan karyawan Om. Panggilan saya harus jadi hamba Tuhan kayaknya Om. Kayaknya saya punya panggilan menglengsir Om dari gembala. Oh, haleluya. Saudara, di gereja, di Zoom, saudara begitu, kayaknya dekat banget dengan Tuhan. Tapi begitu Zoom, begitu ibadah di tempat dibuka gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin 1 minggu, 2 minggu, mungkin bulan Februari kita kembali ke ibadah. Aduh Om, bisa Zoom lagi nggak? Udah keenakan di Zoom. Kenapa? Kalau Zoom nggak perlu mandi, nggak perlu dandan gitu kan Om.
Ya, yang penting dimatiin aja layarnya udah kayak ibadah deh Om. Gitu ya, pakai celana pendek juga sambil ibadah sambil nyanyi kan kalau di Zoom enak. Kalau ke gereja, aduh ongkosnya berapa pula lagi itu Om. Macam-macam lah itu. Jadi kayaknya, ya sih, kadang-kadang kita mulai rasa. Ya, kita mulai merasa hal-hal yang kemudian berubah, saudara. Yang tadinya teguh, yang tadinya lantang. Tapi ketika mulai merasa hal-hal yang lahiriah, yang jasmani, kita mulai mundur. Kita mulai nggak sadar, mulai tenggelam. Makanya saya mendorong, guys, kalau di Zoom boleh panggil guys, kalau di mimbar nggak enak, saudara ya. Kalau di guys kan kayak berasa lagi, apa namanya, saudara? Ya, kayak lagi bikin konten, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya mau mendorong, kalau saudara percaya sama Tuhan, tetaplah percaya apapun situasimu. Kalau saudara yakin sama Tuhan, tetaplah yakin sekalipun situasimu berubah. Kalau saudara dengan lantang berkata, yes, amin Tuhan, aku menetapkan pergumulan ini berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya sampai engkau lihat kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Teguhkan hatimu. Tuhan gak pernah berbohong buat saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mengabaikan. Setiap doa-doamu tidak pernah kosong. Setiap seruanmu tidak pernah tidak tembus di telinga Tuhan. Tuhan selalu ada di setiap kehidupanmu. Kalau engkau menetapkan diri dengan iman, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Kalau engkau Tuhan, saya mau melewati 2021. Sekalipun ada gelombang, ada badai, Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Petrus tidak minta masalahnya diselesaikan. Petrus tidak minta gelombangnya dihentikan. Petrus berkata, buat aku berjalan di atas angin badai dan gelombang. Petrus mengalaminya. Cuman dia merasa dan mulai tenggelam. Saya mendorong umat Tuhan. Teguhkan hatimu. Kalau engkau sudah memutuskan untuk ikut Tuhan. Kalau engkau sudah memutuskan untuk berdoa. Kalau engkau sudah memutuskan untuk setia, untuk tetap melayani, lakukan terus itu. Apapun yang engkau rasakan, imanmu yang harus engkau kuatkan. Percayalah, engkau akan melihat kemuliaan yang lebih besar. Percayalah, yang Tuhan inginkan rohanimu. Kalau dia dapati rohanimu, jasmanimu akan diselesaikan dengan ajaib oleh Tuhan. Saudara lihat, 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Saya nggak dikasih tanda selesai, saudara. Memang Tuhan itu penuh dengan kemurahan ya. Haleluya. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup ya. Men, selalu ada kelimpahan, saudara, amin ya. Waktu kita pun selalu ada kelimpahan. Ya, saya nggak keberatan loh pakai internet kuota besar. Saya harap juga sudah nggak. Saya aja yang khotbah ngomong terus ngoceh sudah nggak keberatan, masa sudah cuma dengar keberatan. 2 Korintus 5 ayat 7. Amin. Mari baca sama-sama. Saya rindu saudara membaca dengan lantang, dengan iman saudara, dengan keyakinan saudara ayat ini. Tanamkan dalam rohmu sebuah keyakinan dari firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin yang saudara lihat hari ini, uangmu kurang. Saudara, kalau engkau lihat uangmu kurang hari ini, tutup matamu dan lihatlah Tuhanmu yang ajaib yang menyediakan segala sesuatu. Kalau engkau sedang lihat dirimu lemah hari ini, tutup matamu dan lihatlah Tuhan yang sumber kekuatan dalam hidupmu. Kalau sampai hari ini engkau lihat setiap doa kerinduanmu menjadi semakin mustahil, tutup matamu dan lihatlah Tuhan, Dia yang mengubah setiap kemustahilan dalam hidupmu. Engkau mungkin lagi capek, lagi lelah. Tutup matamu dan biar engkau mendapatkan kelegaan daripada Tuhan.
Ada yang lagi capek jadi jomblo di sini? Tenang. Tuhan sedang mempersiapkan engkau sebagai mempelai Kristus. Ya. Haleluya. Jadikanlah Tuhan kekasih hidupmu. Itu lebih daripada cukup. Kadang-kadang kekasih manusia mengecewakan. Banyak keluar uangnya, tapi kalau Tuhan banyak berkatnya. Ya. Tuhan. Saya cuma mau menghibur saudara ya yang lagi dalam golongan jomblo. Saya harap saudara terhibur, tidak tersinggung. Tapi yang saya mau dorong, fokus ke firman Tuhan. So, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saat engkau lihat situasimu jadi tidak baik, tutup matamu dan lihat Tuhanmu. Biarkan Tuhan yang bekerja. Bangun aja rohanimu dengan baik. Percayalah kepada Tuhan. Ayat terakhir. Kok muka saudara nggak senang ya? Biasanya kalau ayat terakhir itu mukanya tuh lebih bersuka cita, saudara. Ini kayaknya saudara nggak rela mau ayat terakhir ya. Ya sudah, nggak jadi terakhir. Puji Tuhan. Ya, tetap ayat terakhir. Ibrani pasal 13. Ini kan kalau ngomong Ibrani 13 ayat 8 kan ayat penghiburan, saudara ya. Karena udah ayat terakhir. Tenang, ayat terakhir, tetapi ini adalah bagian terakhir. Ya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ini ayat juga hafalan, saudara. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13. Yuk, mari kita baca sama-sama Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Amin. Mari baca 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, situasi apapun bisa berubah. Tetapi percayalah, situasi tidak bisa mengubah Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan sanggup mengubah setiap situasi, saudara. Situasi yang tiba-tiba buruk, situasi yang tiba-tiba tidak baik, situasi yang tiba-tiba masalah, situasi yang tiba-tiba badai, boleh terjadi, silakan terjadi. Tapi saudara harus tahu, Tuhan saudara tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu dia pernah tolong, hari ini dia tolong. Besok, masa depan saudara, pasti dia tolong. Harusnya iman kita seteguh ini. Mari jaga keteguhan hati. Begitu engkau menetapkan diri percaya kepada Tuhan, lanjutkan kepercayaanmu. Musim 2021, ada banyak situasi yang berubah. Ada banyak situasi yang berganti. Kadang-kadang mengagetkan di luar apa yang saudara sudah persiapkan. Biarkan itu terjadi. Karena ada Tuhan yang akan mengubah hidup menjadi lebih baik. Tuhan sanggup. Karena dia tidak pernah berubah. Dia selalu ada buat saya dan saudara. Dan dia ada buat saudara malam hari ini. Dia ada buat saudara malam hari ini. Hari ini mari kuatkan imanmu. Mari angkat imanmu. Apa yang engkau inginkan untuk Tuhan kerjakan dalam hidupmu hari ini? So hari ini mari saya mau mengajak saudara. Mari tundukkan kepalamu, mari tutup matamu. Hari ini saudara bawa 1, 2, 3 persoalanmu. Bawa mungkin itu sudah mustahil. Hari ini mari tundukkan kepalamu. Mari tundukkan kepalamu. Dan mari mulai kuatkan imanmu. Mari mulai teguhkan imanmu. Mari ketika engkau mulai berkata haleluya. Itu sebuah seruan yang muncul dari keyakinan. Karena engkau tahu Tuhan ada buat engkau. Ketika engkau berkata puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu sebuah kata-kata yang muncul dari sebuah sikap iman. Aku percaya kepada Tuhan. Kalau itu engkau Tuhan, aku mau berjalan. Sekalipun itu badai, aku mau meletakkan kedua kakiku dengan kuat, dengan teguh berdiri mengatasi segala badai kehidupan yang sedang saya alami. Saya tidak mau ditenggelamkan oleh badai. Saya tidak mau dihantam mundur oleh badai. Saya tidak mau hilang karena badai. Tapi aku akan berdiri teguh.
untuk melihat kemuliaan-Mu, kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Mari miliki iman yang teguh ini. Dan walaupun ada banyak rasa yang engkau alami di kemudian hari, tetap jaga keteguhan hatimu. Jangan berubah. Karena Tuhanmu tidak pernah berubah buat engkau. Tuhanmu tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan saya percaya Dia ada malam hari ini. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mari mulai naikkan seruanmu kepada Tuhan. Mari mulai naikkan keyakinanmu kepada Tuhan. Hari ini saya menutup mata karena saya hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kuralama sikarala batakayarala malama syakaralamas. Kuriarala masikiarala matakayarala yashikarala batakiyarala malamasaka. Tuhan, mari Bapa hamba berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan kedua tanganmu dan mulai jamah setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Bapa, hamba berdoa buat setiap kami malam hari ini. Mari Engkau jamah mereka. Nyatakan kenyataan kehadiran-Mu bagi mereka. Lawati mereka. Biarlah setiap tangan yang diangkat dipegang oleh tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu memegang erat tangan kami malam hari ini. Dan buat kami benar-benar merasakan Engkau ada di samping kami. Engkau bersama kami. Engkau menopang kami. Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya ada buat kami. Untuk menyatakan kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang mulai lemah. Karena merasa banyak masalah, banyak tekanan, banyak persoalan, banyak pergumulan. Ada beberapa dari jemaat yang mulai tawar hatinya. Mulai memutuskan untuk tidak lagi beribadah, tidak lagi melayani Tuhan. Mulai bermalas-malasan dalam mencari Tuhan. Hari ini Tuhan jamah. Hari ini Tuhan jamah hati mereka. Hari ini mari Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka kembali dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Ada doa, ada permohonan, ada kerinduan yang diangkat oleh umat-umat-Mu Tuhan hari ini. Tuhan, mari Engkau perhatikan. Mari Engkau perhatikan hari ini. Sebagaimana Engkau meredakan gelombang. Hal yang sama Engkau lakukan bagi umat-Mu. Engkau datang dan menyampaikan firman-Mu secara pribadi. Tenang aku ini, jangan takut. Biarlah perasaan damai, sukacita, ketenangan ilahi menjadi bagian umat-Mu. Nyatakan mujizat, kuasa, keajaiban-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matraikan firman-Mu dalam roh kami. Roh Kudus kasih pewahyuan dan hidupkan firman-Mu. Sehingga firman itu terus bertumbuh, berbuah. Dan kami melihat Tuhan ajaib terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekali lagi atas nama Gembala dan sidang jemaat Tuhan, IPD Ebenezer mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Raymond Sumaha yang telah melayani kita di malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi atas nama Gembala dan sidang jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk pengumuman saudara, jangan lupa besok ada ibadah, kita masih ibadah online, dimulai jam 11 ya. Jadi dimulai jam 11. Jadi kalau saudara yang mungkin ada sedikit gangguan untuk masalah jaringan Zoom, saudara bisa join lewat Facebook Live. Ya, jadi saudara bisa juga join lewat Facebook Live lewat seperti pada malam hari ini. Dan untuk kegiatan kita sepanjang minggu, semuanya lewat online dan kita akan melihat dari pengumuman di grup yang ada. Dan mungkin itu saja saudara untuk pengumuman di malam hari ini. Dan sekali lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat persekutuan yang indah. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Kami semua yang hadir baik lewat Zoom maupun FB Live, kami semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan secara khusus bagi hamba-Mu Pastor Raymond yang telah melayani kami lewat kebenaran firman Tuhan. Doa kami, Engkau Allah yang senantiasa kembalikan urapan yang baru dalam setiap kehidupan hamba-Mu.
Tuhan senantiasa memakai lebih lagi luar biasa dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Bahkan lewat kehidupannya ada begitu banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan sebelum kami mengakhiri persekutuan kami di malam hari ini, kami menyatukan hati kami berdoa untuk negeri Malaysia di mana kami tinggal di malam hari ini Tuhan. Dengan situasi kondisi yang ada yang secara manusia mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, seperti firman-Mu katakan, Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kami terus menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa terus menjaga kami, Tuhan yang senantiasa melindungi kehidupan kami, bahkan keluar masuk rumah kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala sakit, penyakit, mara, bahaya, kecelakaan kami halau tolak semua itu dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan Allah senantiasa terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Maka kami berdoa Tuhan, biar Engkau Allah yang senantiasa terus memberkati negeri Malaysia, berkati tanah, berkati air, berkati udara, bahkan pulihkan setiap sektor-sektor yang ada di negeri Malaysia ini Tuhan. Biar kami boleh melihat pemulihan lepas pemulihan, semuanya datang daripada Engkau, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Di sana ada keluarga kami, di sana ada orang tua kami, ada saudara-saudara kami. Bahkan kami mendengar hari-hari ini dengan keadaan yang ada, dengan berbagai macam bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kami berdoa, kami melepaskan berkat untuk Indonesia. Tuhan pulihkan keadaan yang ada. Tuhan berkati negeri Indonesia yang ada. Berkati tanah, berkati air, berkati udara. Curahkan anugerah-Mu, curahkan rahmat-Mu, curahkan Tuhan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Bahkan terlebih khusus kami berdoa bagi semua yang terdampak dengan bencana alam yang ada. Tuhan tolong, Kau Allah yang senantiasa berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, bahkan segala kebutuhan keperluan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang mengadakan, kuasa-Mu dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk ibadah pada besok hari, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan melawat kehidupan kami malam hari ini, biarlah lawatan yang sama Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah ibadah kami. Sekalipun kami beribadah lewat virtual, namun kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu kami berdoa, berkati ibadah kami pada besok hari, biar kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur buat persekutuan kami di malam hari ini. Bahkan kami sebentar kami akan mengakhiri, namun kami yakin dan percaya Tuhan akan terus berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya saudaraku, dimanapun engkau berada, mari engkau angkat tanganmu dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, sukacita, damai, sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa tinggal, menyertai, memberkati kehidupan kita, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, ya, selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih.